bank itu harus ngerti apa yang harus diamankan. Gitu Dan ya. apakah penting nih Pak untuk bagi masyarakat mengetahui mengenai layanan digital Pak? Sobat OJK, kembali lagi di OJK Bisa, OJK Bincang Santai bersama saya Sekar Putih Jarot. Hari ini kita akan ngobrolin apa sih dan sama siapa? Yuk Sobat OJK. Sobat OJK, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dian Edianare. Beliau adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Halo Pak Dian. Halo Bu Sekar, halo Sobat OJK, semoga selalu sehat semua. Amin. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak untuk kita bisa bincang santai hari ini di OJK Bisa Pak. Ini podcastnya OJK Pak. Nah Pak Dian, sekarang kan trennya nih ke arah digitalisasi. Cara kita mengakses perbankan kan juga sudah berubah Pak. Kalau 10 tahun yang lalu kalau kita transaksi harus ke kantor cabangnya. Kalau sekarang nih hampir semua layanan tuh semuanya bisa kita akses lewat handphone. Kayaknya yang paling penting tuh kalau kita pergi jangan sampai handphone ketinggalan kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi apakah memang bank-bank sudah fully digital dan apakah penting nih Pak untuk bagi masyarakat mengetahui mengenai layanan digital Pak? Ya, yang pertama ini memang proses digitalisasi ini yang tidak bisa kita hindarkan ya. Ini memang suatu kebutuhan. COVID selama 2 tahun yang lalu itu memang bisa dikatakan mengakselerasi proses. Ya. Kalau kebutuhan untuk pelayanan perbankan yang cepat, yang praktis, yang murah, yang aman itu tentu adalah kebutuhan common ya, kebutuhan semua masyarakat. Nah, dengan adanya perubahan itu, perubahan tuntutan yang karena COVID dan lain sebagainya itu, kemudian memang kita mempercepat proses itu. Jadi OJK mengeluarkan juga berbagai kebijakan ya, regulasi dan lain sebagainya. Dalam waktu yang bersamaan, bank juga dengan sendirinya dia harus merespon kebutuhan dari nasabah-nasabahnya. Nah ini bagian yang memang tidak mudah ya kalau saya lihat itu, karena memang ini kan semacam revolusi. Dan sikap mental kita, ya budaya kita itu kan belum tentu menyesuaikan dulu nih. Ini yang tapi kan kita tidak bisa menunggu itu ya. Artinya kita memang seperti di berbagai negara lain tentu saja kita harus melakukan loncatan-loncatan untuk agar pelayanan bank itu lebih cepat, lebih efisien, lebih murah dan lebih aman. Itu yang dimaksud sebetulnya dengan proses digitalisasi. Jadi memang transformasi digital itu karena ada kebutuhan ya Pak dari masyarakat itu sendiri. Nah pasti dalam bertransaksi juga masyarakat ingin bank itu memastikan bahwa transaksinya itu kan aman Pak. Nah bagaimana nih Pak dengan adanya case nasabah yang tiba-tiba katanya hilang dananya di rekening gitu. Nah seperti apa sih Pak sekarang kejahatan yang memanfaatkan digitalisasi di perbankan dan mungkin arahan OJK Pak kepada bank itu untuk supaya transaksinya aman seperti apa? Ya, jadi pertama ya dari aspek kebijakan dulu ya. Kalau dari kebijakan sebetulnya selama ini OJK kan sudah mengeluarkan berbagai aturan. Ada OJK mengenai blueprint ya, digitalisasi perbankan. Kemudian ada juga surat edaran ya yang terkait dengan digital resilient namanya, ketahanan cyber. Ini memastikan bahwa bank itu di dalam menerapkan teknologi tinggi itu memang harus betul-betul memperhatikan banyak aspek ya. Jadi aspek prudensial, aspek perlindungan konsumen, dan aspek teknis tentu saja yang harus diperhatikan dengan baik agar memang tidak menimbulkan ekses ya khususnya kepada nasabah tentu saja dalam hal ini. Nah, tapi di dalam waktu yang bersamaan tentu saja nasabah pun harus menyesuaikan ya dengan kehidupan modern seperti itu ya, kehidupan bagaimana kita mengakses bank, tidak lagi datang ke bank, tidak lagi diklarifikasi tanda tangannya, tidak lagi dilihat mukanya dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini perlu ada semacam budaya yang dimiliki oleh budaya baru yang dimiliki oleh para nasabah ini untuk menjaga kerahasiaan apapun ya. Di samping menguasai fitur dari teknologi yang dipakai oleh bank, juga fitur pengamanannya gitu. Bank itu harus ngerti apa yang harus diamankan, misalnya PIN misalnya kan. Personal identification number misalnya, terus kemudian kita juga yang terkait dengan password dan lain sebagainya itu harus diprotect. Juga data-data ya,
tentu kita kalau kita punya tabungan berapa gitu kan dan lain sebagainya kan tidak perlu ada orang lain tahu kan, sehingga tertarik untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang harus dilakukan secara kultural ya di masyarakat untuk mengamankan dirinya. Nah, jadi tugas OJK itu adalah sebetulnya memastikan keseimbangan ini, keamanan maksimal yang dilakukan oleh bank dan juga proteksi terhadap nasabah ya. Di samping tentu saja nasabah itu ya karena dia mereka yang paling berkepentingan tentu saja yang punya uang gitu yang harus mengamankan terlebih dahulu. Tetapi tentu saja kalau ada keteledoran dan lain sebagainya, nah kita cobalah artinya bank juga mencoba mengamankan dengan berlapis-lapis. Tentu saja ada proses yang dilakukan secara IT maupun juga secara personal yang mereka lakukan gitu kira-kira. Jadi memang harus ada keseimbangan ya Pak, karena secara regulasi OJK sudah mengawasi dengan banyak aturan-aturan mengenai bagaimana bank memanage resikonya ya Pak ya. Oke. Nah Pak, mungkin ini yang terakhir nih Pak, untuk dari sisi nasabah nih harus bisa ditekankan lagi. Ada tips nggak sih Pak agar mereka tuh aware transaksi yang aman dan dengan menggunakan digitalisasi ini, dan kalau jadi korban mereka tuh harus ngapain Pak? Iya, yang pertama tentu tadi yang saya bilang ya. Jadi memang pertama adalah betul-betul memproteksi data, data yang terkait dengan rekening mereka ya. Tentu saja ada yang terkait dengan masalah bagaimana menyimpan kartunya, bagaimana juga kemudian merahasiakan PIN-nya, password dan lain sebagainya kalau itu mobile banking gitu kan. Ini memang memerlukan suatu kedisiplinan bisa dikatakan dari para nasabah itu. Untuk tidak karena mungkin misalnya saya nih untuk alasan kepraktisan saya kan bisa berpikir begini, daripada saya turun ke bawah misalnya kan ngambil ke ATM misalnya atau apa, lebih baik saya nyuruh seseorang gitu untuk mengambil dan saya kasih passwordnya dan lain sebagainya, kasih pinnya misalnya. Dan ini memang yang tidak boleh dilakukan ya, apapun posisi kita, apapun jabatan kita gitu, segimana percaya apapun kita kepada orang lain, itu jangan dilakukan. Karena kita tidak pernah tahu kan yang namanya kejahatan itu akan terjadi apa tidak. Kan kejahatan itu selalu terjadi karena ada niat dan kesempatan, ya kan. Kalau niat nggak ada yang tahu. Nah, tapi kita jangan menciptakan kesempatan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi intinya Sobat OJK jangan pernah berbagi data pribadi ya Pak, apalagi PIN, OTP, password, semua yang berhubungan dengan akses kepada rekening bank Sobat OJK seperti itu. Oke, jadi itu ya Pak ya, message yang paling penting untuk Sobat OJK. Oke, baik Pak Dian, terima kasih banyak Pak Dian atas bincang santainya. Mungkin kita ketemu lagi ya Pak di next episode-nya, mungkin dengan topik-topik yang lebih seru lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, salam Sobat OJK, sehat-sehat selalu ya. Sobat OJK, jangan lupa untuk memfollow, subscribe, like, and comment media sosial OJK. Sampai jumpa di episode OJK Bisa berikutnya. Stay healthy and stay safe guys.